أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah ketika wudhu ya. Di sini kemarin sudah saya jelaskan atau saya sampaikan, saya bacakan 10 ya. Saya murojaah sebentar ya. Kemarin sunnah wudhu itu yang pertama mengucapkan basmalah, kemudian membasuh atau mencuci telapak tangan 3 kali sebelum ke wajah ya. Kemudian memulai dengan kumur-kumur terlebih dahulu, kemudian menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya dari hidung, kemudian sungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyaknya ya. Kemudian kumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya itu dalam sekali cidukan air ya. Dalam satu cidukan air, tangan kanan, kemudian disatuin gitu ya, ke mulut sama ke hidung. Satu cidukan itu. Kemudian bersiwak atau gosok gigi gitu ya. Kemudian menyela-nyela jenggot, khususnya yang tebal. Kemudian mengusap kepala, tata caranya kemarin ya. Jadi ditarik dari depan, dari ujung rambut paling depan itu ditarik ke belakang, kemudian dibalikan lagi ke depan. Kemudian yang ke-10 menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Khususnya yang memerlukan perhatian lebih itu jari kaki ya. Kalau jari tangan insya Allah mudah tersentuh airnya karena si jari kanan bisa direnggangkan dengan lebar. Tapi kalau jari kaki itu nggak bisa ya direnggangkan dengan lebar, nggak bisa. Jadi mau tidak mau harus kita colok-colokin gitu pakai jari kita gitu ya, supaya si air merata ke dalam sela-sela jari tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 11. Nomor 11 di sini at-tayamun. Tayamun itu, oh ini ada penjelasannya, yaitu memulai semuanya tadi anggota wudhunya itu bil yamin dari bagian kanan, dari sebelah kanan. Minal yadain wa rijlain dari dua tangan dan kaki. Itu ya, jadi mendahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Karena Rasulullah SAW pun seperti itu ya, mendahulukan yang kanan-kanan dulu, baru yang kiri-kirinya. Kemudian yang ke-12 di sini az-ziyadatu 'alal ghuslatil wahidah ila salasati ghuslatin. Jadi menambah basuhan. Wajibnya kan 1 kali ya. Nah, itu ditambahin menjadi 3 kali 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kaki 3 kali gitu ya. Fi ghusl wajhi wal yadain wa rijlain. Dan kaki. Kalau kepala sunahnya itu 1 kali ya. 1 kali saja. Tapi kalau wajah, tangan, dan kaki itu 3 kali 3 kali. Kemudian yang ke-13-nya, ini bersyahadat ba'da faraghi minal wudu, setelah selesai wudu. Jadi membaca doa, yang doanya itu adalah syahadat. Insyaallah kita juga sudah hafal ya. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang lain ada yang menambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu doanya ya. Tapi segini juga boleh ya, sampai wa rasuluh.
Wa thamratuha, dan buahnya atau manfaatnya atau pahalanya, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Nah, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyuha syaa. Kita bisa memasukinya atau boleh memasukinya dari pintu mana saja. Nah, itu Masya Allah ya. Hanya dengan mengamalkan sunnah, bersyahadat atau membaca doa setelah wudhu dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya segitu juga insya Allah manfaatnya atau fadilahnya akan dibukakan 8 pintu surga dan kita berhak memasuki dari pintu mana saja. Masya Allah. Kemudian yang ke-14, al-wudu fil bait. Disunahkan kita wudu di rumah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man tahara fi baitihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan ila baitin min buyutillah, menuju ke rumah di antara rumah-rumah Allah, ke masjid berarti ya. Wudu di rumah, kemudian berjalan ke masjid, yang tujuannya itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Contohnya sholat ya. Maka nah, si langkah kakinya ini yang sebelah ihdahuma menghapus dosa, yang sebelah lagi wal ukhra tarfa'u darajah, mengangkat derajat. Di hadis yang lain disebutkan juga ada yang kiri menghapus dosa jadi kafarat gitu ya, yang kanan mengangkat derajat. Nah itu, jadi kalau kita wudhu dulu di rumah, kemudian berangkat berjalan menuju masjid, maka si langkah kaki kita itu akan menghapuskan dosa, yang sebelah lagi akan mengangkat derajat. Masya Allah ya. Kemudian yang ke-15, adalku. Adalku ini menggosok-gosok wa imrarul yadu alal udwin ma'al ma'i au ba'dahu. Jadi menggosok-gosok tangan kita ke anggota wudhu berbarengan dengan mengalirkan air atau setelah air dialirkan ke misalnya ke tangan kita. Nah itu ya, ke tangan kita air kemudian digosok-gosok dengan tangan sebelah lagi. Kemudian yang ke-16-nya tidak boros air ya, hemat air. Jadi jangan boros-boros. Karena Rasulullah SAW ya tawadhu bil mud. Karena Rasulullah SAW itu wudunya itu hanya dengan menggunakan air 1 mud. Insyaallah ya. 1 mud itu sedikit ya, mungkin hanya 1 gayung juga mungkin enggak ya. Nah itu Masya Allah. Tapi di sini mungkin ada yang mengira bahwa karena zaman dulu Rasul di Mekah itu atau di Madinah itu kan banyak gurun pasir, agak sulit air gitu ya. Nah, sehingga airnya diirit. Sementara di kita katanya banyak air. Nah, gitu ya. Tapi tetap aja kita juga dianjurkan untuk berhemat air. Kalau keran itu si airnya jangan terlalu full gitu ya. Misalnya setengahnya, atau yang penting eh, airnya itu bisa untuk meratakan ke anggota wudhu kita. Jadi jangan subur gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap disunahkan untuk irit air walaupun di kita ini banyak air gitu ya. Kemudian berikutnya yang ke-17 ya. Ini melewatkan air ke tempat yang fardu. Contohnya gini ya. Al-arba'ah yadain wa rijlain. Jadi si mencuci tangan atau membasuh tangan itu kan wajibnya sampai sikut ya. Nah, tapi kita disunahkan untuk melebihi sikut. Misalnya sampai atas, sampai bisepnya ya, sampai otot tangan yang bagian atas. Ya kurang lebih 5 jari lah minimal ya. Ditambahin supaya aman, si sikut pasti terbasuh gitu ya. Kemudian kaki juga sama, yang wajibnya kan sampai mata kaki ya, tapi kita lebihin ke atas. Bahkan
Bahkan nah di sini liana Abu Hurairah, karena sesungguhnya Abu Hurairah tawadhu faghasala yadahu. Abu Hurairah berwudu kemudian membasuh tangannya sampai di atas tangannya itu, di atas sikutnya itu ya, sampai ke situ. Dan kakinya sampai ke betisnya, melewati mata kaki. Suma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, hakadha ra'aita Rasulullah SAW yatawaddo. Seperti ini saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Jadi dilebihkan ya, ditambahkan. Tapi itu sunnah ya. Kalau misalnya kita hanya sampai sikut, wudunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala tambahan. Nah, kalau kita lewatin gitu ya, si wudu ketika basuh tangannya itu melewati sikut, ketika membasuh kaki melewati mata kaki, maka kita akan dapat tambahan pahala lagi, karena itu sunnah. Kemudian yang ke-18-nya, sholat 2 rakaat ba'da wudu. Nah, ini juga sunnah ya, atau istilahnya sholat sunnah syukur wudu ya, ketika setelah berwudu itu sholat sunnah 2 rakaat. Kalau Rasulullah SAW ada hadis, man tawaddo'a ahwi wudu'i, siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi sholat 2 rakaat setelah wudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa inda Muslim, nah, di dalam riwayat Muslim, min hadis Uqbah, dari Uqbah ada tambahan lagi, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya masuk surga, di jaminannya surga. Ada kisah kalau nggak salah, sendalnya Bilal ya, Rasulullah SAW mendengar sendal Bilal bin Robah itu ada di surga, bunyinya itu kedengeran di surga, langkah Bilal. Nah, ketika ditanya Bilal, singkatnya ya, Bilal menjawab, setiap habis wudhu dia suka sholat 2 rakaat. Nah, karena ini ada hadis Rasul. Jadi Bilal bukan melakukan bid'ah ya, tapi alhamdulillah di sini sudah azan subuh ya. Tapi ini ada satu lagi teman-teman, jadi tanggung ya. Ini saya selesaikan dulu satu lagi. Ini yang nomor ke-19, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu ya. Wa huwa yutau kulli din haqqihi, yaitu memenuhi semua hak-hak setiap anggota wudu, sempurnakan wudunya. Jadi jangan asal-asalan atau ada yang tidak terbasuh sedikit misalnya gitu ya, tapi harus disempurnakan. Wudunya harus hati-hati lah, jangan terlalu buru-buru. Kita niatnya ya ibadah, ingin yang sempurna supaya diterima wudunya. Khawatirnya kalau wudunya nggak sempurna, ini bisa menyebabkan wudunya nggak sah, otomatis sholatnya pun nanti tidak sah gitu ya. Atau amalan-amalan lain yang membutuhkan wudu, itu jadi tidak sah karena wudunya tidak sah. Jadi wudu ini harus benar-benar hati-hati, harus sempurna ya. Jangan sampai kita, kalau istilah orang Sunda, capek gawe teu kapake. Kita sudah melakukan tapi tidak ada pahalanya atau gugur pahalanya karena kesalahan kita tidak teliti atau tidak hati-hati ketika berwudu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini masih ada penjelasannya, cuman kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya bacakan hadis ini aja. Di antara motivasi kita untuk menyempurnakan wudu itu, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu, maka keluar dosa-dosanya, min jasadihi, dari jasadnya, sampai keluar min tahti alfarihi, sampai di bawah kuku-kukunya pun keluar. Nah, itu ya. Jadi kalau kita wudunya sempurna, bagus, hati-hati, selain sah juga pahalanya itu bisa menghapus dosa-dosa kita
sampai ke bawah-bawah kuku kita itu, bahkan di hadis yang lain sampai tetes air terakhir dan seterusnya, banyaklah ya keutamaan-keutamaannya. Mungkin kapan-kapan bisa disampaikan juga ya insyaallah, tapi kalau tidak ya ini insyaallah sudah cukup mewakili. Satu hadis ini juga sudah insyaallah menjadi motivasi kita untuk berwudu dengan baik, dengan sempurna, agar wudu kita sah dan juga mendapatkan berbagai macam pahala dari sunnah-sunnahnya juga, termasuk salah satunya diampuni dosa-dosa, sampai pada keluar dosa-dosa kita, gitu ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu dulu saja teman-teman ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.